Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan. Salah satu bagian penting dari kinetika kimia adalah laju reaksi. Ya. Di video kali ini kita akan membahas apa itu laju reaksi. Let's check it out. Pertanyaan mendasar tentang laju reaksi tentunya adalah apa itu laju reaksi, gitu ya. Laju reaksi. Nah, simpelnya adalah ukuran seberapa cepat reaksi kimia berlangsung atau berjalan. Nah, gimana nih ngukurnya nih? Kita lihat ya. Nah, misalnya ada reaksi kimia nih. A plus B menjadi M plus N. Gitu ya. Nah, gimana menyatakan laju reaksi bagaimana cara menyatakan laju reaksi kimia ini dengan angka atau dengan parameter yang terkuantifikasi? Ada dua cara. Yang pertama adalah bisa dinyatakan dengan perubahan konsentrasi reaktan tiap waktu. Nah, reaktan itu yang mana sih? Nih, reaktan itu yang sebelah kiri nih. Berarti kalau di sini reaktannya adalah A sama B. Gitu ya. Nah, perubahan konsentrasi reaktan tiap waktu. Kalau secara matematis bisa kita tuliskan, nah seperti ini. Di mana R ini laju reaksi gitu ya. Minus, kenapa minus? Nah, tanda minus ini artinya apa? Tanda minus ini berarti bahwa reaktan itu selama reaksi kimia berlangsung, reaktan itu berkurang, makanya dikasih tanda minus, gitu ya. Nah, kemudian perubahan konsentrasi reaktan. Nah, ini perubahan ini delta gitu ya, artinya akhir dikurangi awal. Konsentrasi reaktan. Nah, ini simbolnya kalau konsentrasi ya, supaya mudah atau supaya simple. Nanti kita pakai kurung siku gini. Jadi kurung siku, terus zatnya apa di dalam, kurung tutup siku juga. Nah, itu bacanya adalah konsentrasi zat yang di dalam. Contohnya adalah misal konsentrasi O2. Nah, gini bisa ditulis seperti ini. Gitu ya. Oke. Next. Selain dinyatakan dengan perubahan konsentrasi reaktan, kita juga bisa melihatnya dari produk, perubahan konsentrasi produk, di mana kalau di sini produknya adalah M dan N. Produk ya, berbeda dengan reaktan. Kalau reaktan itu selalu berkurang jumlahnya, kalau produk jumlahnya selalu bertambah, konsentrasinya selalu bertambah ketika reaksi kimia berlangsung. Nah, ini secara matematis, maka tidak ada tanda minusnya kalau produk gitu ya. C. Ini waktu yang bawah ini, yang atas adalah perubahan konsentrasi baik reaktan maupun produk. Nah, biar lebih jelas gimana sih cara gunainnya nanti persamaan laju reaksi ini, mari kita lihat contoh berikut. Reaksi penguraian ozon terjadi sesuai persamaan reaksi 2O3 gas menjadi 3O2 gas. Dalam waktu 5 menit, konsentrasi O3 dalam wadah berubah dari 0,0050 M, molar ya, M ya, molar itu mol per liter, menjadi 0,0045 molar. Nah, berapa laju reaksi penguraian ozon? Oke, jadi ozon ini adalah O3. Nah, berarti yang ditanya adalah R-nya ozon, O3. O3 letaknya di mana nih? Oh, di reaktan ternyata, sebelah kiri ya. Ozon ternyata reaktan, makanya untuk menghitung R-nya kita kasih tanda minus. Ya, delta ozon. Sekarang bicara ozon ya. Per delta T. Ya, kita masukkan saja minus. Ini masih ada pernya lagi. Delta ini akhir kurangi awal. Yang akhir mana nih? Nah, ini ya akhir ya, 0,0045 dikurangi dengan yang awal
0,0050. Delta T-nya berapa nih? Waktu, ini dalam waktu 5 menit ya. 5 menit. Berarti bisa kita ubah ke detik dulu. Jadi 5 dikali 60 supaya hasilnya detik gitu ya. Nah, tinggal dihitung saja nih. Coba kalian hitung. Sudah ketemu? Oke, kalau saya ketemunya segini. 1,67 kali 10 pangkat minus 6 molar per sekon. Ini ya, saya ketemunya ya. Oke. Dan hasilnya jadi plus, walaupun di sini ada tanda minusnya ya. Ini berarti bahwa laju reaksi penguraian ozon itu adalah sebesar 1,67 kali 10 pangkat minus 6 molar per second. Nah, gitu ya. Sip. Nah, sekarang muncul pertanyaan gitu ya. Kan kalau kita lihat persamaan reaksi ini, zatnya ada banyak ya, ada 4, ada A, B, M, sama N. Nah, kalau laju reaksi tadi kan bisa dinyatakan dalam 2 tuh, reaktan dan produk. Kalau reaktannya ada 2, dan produknya juga ada 2 atau bahkan mungkin lebih, gimana cara mengungkapkan laju reaksinya? Oke, di sini bisa kita ungkapkan dalam masing-masing zat. Jadi kalau misalnya mau dinyatakan dalam A, berarti A ini reaktan, berarti Ra dari subskrip A ya, sama dengan minus delta konsentrasi A per delta T. Kalau mau B, ya tinggal diganti B, minus ya. Kalau M, karena M itu produk, maka plus tandanya. N juga produk, plus. Nah, hubungan Ra, Rb, Rm, Rn ini gimana? Nah, ini dia hubungannya. Jadi kalau misalnya secara umum laju reaksinya, berapa nih laju reaksinya ini? R gitu ya. Ini akan sama dengan Ra per koefisiennya A, Rb per koefisiennya B, sama dengan Rm per koefisiennya M, sama dengan Rn per koefisiennya N. Jadi kalau misalnya ini kan masih koefisiennya tuh masih saya tulis dalam bentuk huruf ya. Jadi kalau misalnya ada persamaan reaksi 2A plus B menjadi 3M plus 2N, maka ini berlaku hubungan seperti ini. Ra per 2, karena koefisiennya 2 ya, sama dengan Rb per 1, karena koefisiennya 1, sama dengan Rm per 3, karena koefisiennya 3, koefisien M3, sama dengan Rn per 2. Nah, kayak gitu. Oke, biar lebih ngeh gimana sih cara gunain hubungan ini, mari kita lihat contoh berikut. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut. CH4 tambah 2H2O menjadi CO2 tambah 4H2. Pada kondisi tertentu, laju pembentukan H2 adalah 0,0008 molar per second. Tentukan laju pengurangan CH4 dan H2O serta laju pembentukan CO2. Nah, ini yang diketahui adalah H2-nya nih. Nah, H2-nya yang diketahui ya. Berarti ini bisa kita tulis RH2 itu adalah 0,0008 molar per second gitu ya. Sekarang kita mau ngitung yang mana dulu nih? Oh ya, kita tulis dulu aja ya hubungannya ya. Berarti RH2 per koefisiennya 4 itu bisa sama dengan RCH4 per 1 bisa sama dengan RH2O per 2 bisa sama dengan RCO2 per 1. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita mau hitung yang mana dulu nih?
Kita urutkan saja ya CH4 dulu. CH4, kita pakainya RH2 per 4 sama dengan RCH4 per 1. Tinggal kita tuker-tuker gitu kan. RH2 nya kan udah diketahui nih, 0,0008 per 4 sama dengan RCH4. Karena RCH4 dibagi 1 tetap RCH4 dong. Ya tinggal dihitung saja. Hasilnya adalah 0,0002 molar per second. Nah, kalau untuk H2O sama, yang diketahui kan RH2 gitu ya. Per 4 jadinya RH2O per 2. Nah, ini. Masukin lagi yang diketahui. 4 akan sama dengan RH2O nya yang kita cari per 2. Set. Nah, ini akan ketemu RH2O nya adalah 0,0004 molar per second. Cara untuk yang CO2 sama juga, tinggal dibandingkan saja. Nah, ini sebenarnya untuk H2O ya, atau untuk CO2 nanti tidak harus H2. Tapi yang diketahui apa? Tergantung yang diketahui ya. Kalau misal mau pakai yang CH4 karena di sini sudah terhitung, bisa juga, boleh juga. Dan hasilnya harusnya akan sama. Nah, silakan dicoba sendiri ya. Oke, saya cukup sekian untuk laju reaksi. Sampai jumpa di video selanjutnya.